Soal nomor 1, jelaskan secara detail langkah-langkah dalam proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank. Proses penilaian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan proses yang sistematis untuk menentukan apakah seorang calon peminjam layak untuk mendapatkan pinjaman berdasarkan risiko yang terkait. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penilaian kredit oleh bank. 1. Pengumpulan informasi. Aplikasi kredit. Calon peminjam mengajukan aplikasi kredit yang berisi informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan tujuan penggunaan pinjaman. Dokumen pendukung. Bank mengumpulkan dokumen pendukung seperti identitas, slip gaji, laporan keuangan, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan jenis pinjaman dan kebijakan bank. 2. Analisis kapasitas peminjam. Evaluasi pendapatan. Bank menilai pendapatan bulanan atau tahunan calon peminjam dari sumber-sumber yang stabil seperti gaji, usaha, dan investasi. Perhitungan rasio utang. Bank menghitung rasio utang calon peminjam untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman setelah memenuhi kebutuhan hidup dan utang lainnya. 3. Penilaian karakter dan kelayakan. Riwayat kredit. Bank memeriksa riwayat kredit calon peminjam melalui laporan kredit yang mencakup informasi tentang pembayaran utang, keterlambatan pembayaran, dan catatan lainnya. Penilaian karakter. Evaluasi terhadap karakter calon peminjam termasuk reputasi, keandalan, dan tanggung jawab dalam keuangan pribadi atau bisnis. 4. Penilaian jaminan atau agunan. Evaluasi agunan. Jika pinjaman bersifat terjamin, bank menilai nilai, jenis, dan kondisi agunan yang diajukan calon peminjam. Agunan dapat berupa properti, surat berharga, atau aset lainnya. Penilaian risiko agunan. Bank mengevaluasi risiko terkait agunan untuk memastikan bahwa nilai agunan cukup untuk menutup pinjaman jika terjadi kegagalan pembayaran. 5. Penilaian kondisi ekonomi dan pasar. Analisis sektor usaha. Jika pinjaman untuk usaha, bank menilai kondisi ekonomi makro dan mikro sektor usaha yang bersangkutan. Proyeksi keuangan. Bank memeriksa proyeksi keuangan bisnis atau proyek yang diajukan untuk memastikan kelangsungan usaha dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pinjaman. 6. Keputusan penyaluran pinjaman. Rekomendasi kredit. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tim kredit bank memberikan rekomendasi tentang persetujuan atau penolakan pinjaman serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam. Persetujuan manajemen. Keputusan akhir disetujui oleh manajemen bank berdasarkan rekomendasi dari tim kredit. Penandatanganan perjanjian. Penyusunan perjanjian. Jika pinjaman disetujui, bank menyusun perjanjian pinjaman yang mencakup semua syarat dan ketentuan, termasuk jadwal pembayaran, suku bunga, dan hak serta kewajiban pihak-pihak terkait. 8. Monitoring dan pengelolaan risiko. Monitoring kredit. Setelah pencairan pinjaman, bank melakukan monitoring terus-menerus terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh peminjam serta kondisi yang dapat mempengaruhi risiko kredit. Manajemen risiko. Bank melakukan manajemen risiko secara terus-menerus untuk memitigasi potensi kerugian yang dapat timbul akibat gagal bayar atau perubahan kondisi ekonomi. Nomor 2. Apa perbedaan antara kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang? Perbedaan antara kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang terletak pada durasi pinjaman, tujuan penggunaan, serta karakteristik pembayaran cicilan. Contoh kredit jangka pendek yaitu durasi kurang dari 1 tahun, digunakan untuk modal kerja atau kebutuhan kas jangka pendek, cicilan singkat.
kredit jangka menengah, durasi 1 hingga 5 tahun untuk investasi yang membutuhkan waktu pengembalian sedang, cicilan dibayar secara berkala. Kredit jangka panjang, durasi lebih dari 5 tahun untuk investasi besar yang memerlukan waktu lama untuk menghasilkan pengembalian, cicilan dibayar secara teratur dalam jangka waktu yang panjang. Nomor 3, apa saja faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank? Yang pertama yaitu riwayat kredit, pendapatan dan kemampuan pembayaran, rasio utang, ekuitas dan modal yang dimiliki, serta nilai dan jenis anggunan. Nomor 4, apa yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan sebuah bank dan bagaimana mereka berbeda dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan. Yang termasuk dalam laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Perbedaan dengan laporan keuangan non-bank yaitu laporan keuangan tahunan sebuah bank memiliki fokus dan struktur yang unik untuk mencerminkan karakteristik operasionalnya sebagai lembaga keuangan, dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang lebih terkait dengan operasi bisnis dan aktivitas non-keuangan lainnya. Nomor 5A, apa yang saudara ketahui tentang standar pelayanan pada sebuah bank? Sebut dan jelaskan. Standar pelayanan dalam sebuah bank merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk memberikan layanan yang baik dan memenuhi harapan nasabah. Contohnya seperti bank diharapkan menyediakan layanan yang mudah diakses oleh nasabah, baik melalui cabang fisik, ATM, layanan online, atau aplikasi perbankan. Bank harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah dengan memberikan layanan yang ramah, efisien, dan responsif terhadap keluhan atau pertanyaan nasabah. Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan informasi keuangan mereka, serta menyediakan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi transaksi dan identitas nasabah. Bank harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk, layanan, biaya, dan syarat ketentuan yang berlaku kepada nasabah. Nomor 5B, bank seperti apa yang menurut saudara sesuai dengan standar pelayanan tersebut? Bank mematuhi semua regulasi dan standar perbankan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan risiko, pelaporan keuangan, dan perlindungan konsumen. Bank memiliki mekanisme yang efektif dan cepat dalam menanggapi keluhan nasabah, serta memberikan solusi untuk memuaskan dengan mempertimbangkan keadilan dan kepuasan nasabah. Bank menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Bank aktif dalam kegiatan sosial, mendukung inisiatif lingkungan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat secara umum. Bank memberikan edukasi keuangan kepada nasabah dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan dan produk perbankan. Nomor 6, bagaimana regulasi perbankan dapat mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank? Regulasi biasanya mengatur bagaimana bank harus menilai dan mengelola risiko kredit. Bank harus mematuhi pedoman yang ketat dalam menetapkan kualitas kredit, menetapkan cadangan kerugian kredit, dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kreditnya. Hal ini mendorong bank untuk mengimplementasikan strategi yang hati-hati dalam menyalurkan pinjaman dan meminimalkan risiko kredit.